إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد معاشر المسlimin, sidang Jumat yang berbahagia. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan kepada kita semua banyak kenikmatan yang lahir dan batin, kenikmatan yang tidak terhingga. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Allah telah berikan kepada kalian apa yang kalian minta, apa yang kalian butuhkan. Seandainya kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat ini akan menjadi langgeng. Nikmat ini akan terus terjaga dengan kita syukuri kenikmatan-kenikmatan tersebut, yaitu dengan taat kepada Allah, beribadah kepada Allah, menghambakan diri kita kepada Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Wa in ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Sungguh Rabb kalian telah memberitahukan kepada kalian, kalau seandainya kalian bersyukur, maka akan aku tambahkan nikmatku kepada kalian. Namun kalau kalian kufur, ketahuilah sesungguhnya azabku sangat pedih, sangat menyakitkan. Dengan bersyukur kepada Allah Ta'ala, kita akan terjauh dari azab Allah. Kita akan dijauhkan dari perkara-perkara yang tidak baik.
yaitu dengan menjaga syukur kita senantiasa hanya kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sedang jemaat berbahagia, di antara satu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, bahkan kenikmatan yang besar, adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan untuk kita hujan. Hujan ini satu kenikmatan yang harus disyukuri, karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan air hujan bisa untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, mengairi tanaman, memberi minum binatang, memberi minum manusia. Karena tanpa air manusia tidak akan hidup, makhluk tidak akan hidup. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Dan kami jadikan dari air semua bisa hidup. Semua bisa hidup dengan air, dan air itu Allah turunkan dari langit berupa hujan. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa ma anzalallahu minas samai min ma' fa ahya bihi al-ardha ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbah, dalam surat Al-Baqarah 164. Dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu Dia hidupkan bumi. Allah turunkan dari langit air, kemudian bumi yang gersang, bumi yang kering bisa menjadi hidup. Setelah bumi itu mati, setelah bumi itu gersang, menjadi hidup kembali, dan Dia sebarkan di dalamnya segala jenis makhluk, segala jenis tumbuh-tumbuhan, segala jenis hewan, binatang. Dengan air mereka bisa hidup. Kemudian air hujan adalah air yang penuh dengan berkah, karena banyak manfaat dan kebaikannya. Jangan sampai kita mengatakan air hujan itu membawa musibah, air hujan membawa banjir, air hujan membawa kita kesusahan, sehingga tidak berkah. Padahal Allah Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, wa nazzalna minas samai ma'an mubarakan fa'ambatna bihi jannatin wa habbal hasid. Dan kami turunkan dari langit air yang diberkahi. Jadi air hujan itu air yang diberkahi. Yang mengatakan diberkahi adalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun dan biji-bijian yang bisa dipanen. Ada padi, ada gandum, ada jagung, semua bisa dipanen karena ada air hujan, air yang diberkahi, air yang baik. Kemudian wajib bagi kita untuk beribadah kepada Allah yang telah menurunkan hujan tersebut. Ketika turun hujan, kita harus mengakui kalau hujan itu datang dari Allah. Suatu ketika Rasulullah SAW sesudah sholat subuh, kemudian ketika itu hujan baru saja turun, ada bekas-bekas hujan. Kemudian Rasulullah SAW beliau bersabda, menisbatkan kepada firman Allah Ta'ala dalam hadits qudsi, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun bil kawkab. Ada di antara hamba-hambaku yang beriman kepadaku dan
juga beriman kepada bintang-bintang. Adapun orang yang beriman, fa'amal mu'min fayaqulu mutirna bi fadlillah wa bi rahmatih. Adapun orang yang beriman, dia mengatakan kami semalam dihujani dengan karunia dari Allah dan dengan rahmat dari Allah. Wa amal kafir fayaqul mutirna bi nawi kada wa kada. Adapun orang yang kafir, maksudnya kufur nikmat, dia mengatakan kami dihujani karena ada bintang itu, bintang ini. Jadi bukan menisbatkan kepada Allah, tapi menisbatkan hujan itu datangnya dari bintang. Padahal tidak ada yang bisa menurunkan hujan kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian ma'asyiral muslimin sedang Jumat yang berbahagia, ada beberapa hal yang wajib kita ketahui, bahwasanya Rasulullah SAW telah mengajarkan untuk kita beberapa sunnah ketika hujan turun. Ketika hujan turun, kita dianjurkan untuk berdoa, Allahumma sayyiban nafi'an. Allahumma sayyiban nafi'an, artinya ya Allah, berikanlah kami hujan, jadikanlah hujan ini hujan yang bermanfaat, hujan yang baik. Dahulu Rasulullah SAW ketika hujan itu terlambat datangnya, beliau sholat istisqa. Sholat istisqa itu sholat meminta hujan. Pergi keluar ke tanah lapang bersama para sahabat, kemudian sholat istisqa. Maka dianjurkan kalau hujan datangnya terlambat, ketika terjadi kemarau panjang, untuk sholat istisqa. Namun alhamdulillah di tempat kita pada saat ini hujan turun dengan banyak, tidak perlu sholat istisqa. Kemudian kita diperintahkan untuk mengucapkan mutirna bi fadlillah wa bi rahmatih. Kalau hujan turun, kita mengucapkan kita diberikan hujan karena karunia Allah, karena rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak menisbatkan karena ada gugusan bintang, karena ramalan bintang ini hujan, kemudian betul hujan. Kita tidak boleh percaya kecuali hujan itu datangnya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian ketika mendengar petir, kita disunahkan untuk membaca sabbaha ra'du bihamdi wal malaikatu min hifatih. Maha suci zat yang petir itu bertasbih dengan memuji, dan para malaikat takut kepadanya. Sabbaha ra'du bihamdi wal malaikatu min hifatih. Adanya petir, kita diperintahkan untuk bertasbih, mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga bukan hanya manusia yang takut dengan petir itu, malaikat juga takut. Namun kita diperintahkan untuk menisbatkan petir itu datang betul-betul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak menisbatkan petir itu kepada selain Allah, karena datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian suatu ketika Rasulullah SAW ketika terjadi hujan, beliau keluar. Beliau membuka sebagian badannya, kemudian hujan itu menggunakan tubuhnya yang mulia Rasulullah SAW. Kemudian ketika ditanya oleh para sahabat, beliau menjawab, wahai Rasulullah, kenapa Anda membuka baju Anda? Kemudian air hujan itu mengenakan tubuh Anda. Kemudian beliau menjawab, innahu hadithu ahdi bi rabbih. Hujan ini baru saja datang dari Allah Ta'ala.
ini yang turunkan Allah baru saja. Beda dengan air yang sudah lama ada di tanah, ada di sungai. Ini baru saja datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian waktu turunnya hujan satu di antara waktu yang mustajab. Waktu yang mustajab untuk doa-doa kita. Jadi ketika hujan turun, kita dianjurkan untuk memperbanyak doa. Karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala turun. Kita dianjurkan untuk bermunajat, berdoa kepada Allah. Ini adalah waktu yang mustajab. Kemudian setelah itu para jamaah sekalian, di antara tanda kebesaran Allah, Allah menurunkan hujan kapan saja. Tidak ada manusia yang tahu. Manusia hanya bisa memperkirakan. Ya, ada perkiraan cuaca, itu hanya perkiraan, bisa benar bisa salah sesuai dengan ilmu manusia. Tapi yang mengetahui itu semua Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaits. Sesungguhnya Allah di sisinya ada ilmu kapan datangnya hari kiamat, dan Allah menurunkan hujan. Allah menurunkan hujan sesuai dengan kehendaknya kapan saja. Musim kemarau bisa jadi Allah turunkan hujan, ada hikmahnya. Kemudian di antara hujan ada yang bermanfaat, di antara hujan ada yang membawa musibah, untuk menjadi peringatan bagi kita semua. Karena Rasulullah SAW pada zaman dahulu, ketika angin kencang, tanda-tanda akan terjadi hujan, beliau takut, beliau khawatir, beliau berlindung kepada Allah. Jangan-jangan akan ada hujan seperti angin dan hujan yang menimpa kaum Ad yang menghancurkan mereka. Maka dari itu hendaknya ketika ada tanda-tanda angin, ya kita berlindung kepada Allah, meminta kebaikan dari angin tersebut, meminta kebaikan dari apa yang dikirim oleh Allah dengan angin tersebut untuk kita semua. Berlindung kepada Allah dari keburukan angin yang dikirim Allah tersebut kepada kita. Demikian juga adanya musibah beberapa saat, beberapa waktu yang lalu, hujan yang lebat sehingga menyebabkan banjir. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan musibah itu sesuatu yang bisa menghapus dosa-dosa kita, dosa-dosa saudara kita yang tertimpa musibah hanya di beberapa tempat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan itu pelajaran bagi kita. Ternyata tidak ada tempat yang aman bagi kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mau pergi kemana, mau tinggal di kota atau di desa atau di gunung atau di pantai, kalau Allah menghendaki sesuatu pasti terjadi. Ini semua mengharuskan kepada kita semua untuk kembali kepada Allah, mengambil hikmahnya. Tidak ada musibah kecuali sudah ditakdirkan oleh Allah. Tidak ada musibah kecuali musibah tersebut bisa menghapus dosa-dosa kita, bisa mengingatkan kita untuk kembali ke jalan Allah, untuk bertaubat kepada Allah, untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim, wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd.
Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita. Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya yang beriman, mencintai hamba-hambanya yang taat. Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya yang beribadah dan mentauhidkannya. Maka dari itu hendaknya kita memperbanyak husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita husnudzan karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadits qudsi, "Ana inda dhanni 'abdi bi." Aku berada pada prasangka hambaku. Kalau hambaku berprasangka yang baik, aku berada di sana. Kalau kita istighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah, Allah akan mengampuni. Kalau kita minta kepada Allah, Allah akan memberi. Ya, kalau kita taat kepada Allah, Allah akan menerima amal ibadah kita. Kalau kita berbuat baik, Allah akan membalas kebaikan-kebaikan kita. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang mengerjakan seberat biji sawi pun dari kebaikan, Allah akan melihatnya. Sebaliknya, faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat keburukan seberat biji sawi, maka Allah akan melihatnya. Maka dari itu, dengan adanya musibah, dengan adanya ujian yang datang dari Allah untuk saudara-saudara kita, baik di tempat ini atau di tempat lain, mudah-mudahan musibah tersebut membawa hikmah bagi kita agar kita senantiasa bertobat kepada Allah, istighfar kepada Allah untuk meningkatkan amal kebaikan kita, untuk senantiasa menjauhi perbuatan dosa-dosa besar, apalagi menjauhi perbuatan syirik, menjauhi perbuatan yang menjauhkan kita dari agama kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan ini semua sebagai menghapus dosa-dosa kita dan juga meningkatkan derajat kita di sisinya. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadhiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah.